tiba-tiba Pak RT datang berteriak-teriak, memprovokasi. Inilah yang terjadi di negeri kita dan selalu tampak buram. Yang dimaksud dengan etika nih yang mana sebenarnya? Etika sosialnya nih yang mana? Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Memang banyak masalah di negara kita ini. Dari masalah ekonomi, penegakan hukum, korupsi. Tapi ada satu masalah yang sudah terjadi begitu lama dan sepertinya luput dari perhatian, yaitu intoleransi. Entah kenapa masalah ini sudah begitu lama terjadi, tapi seolah-olah selalu tidak kelihatan oleh pemerintah. Seperti misalnya yang terjadi tanggal 5 Mei yang lalu di Unpam ketika anak-anak mahasiswa sana yang beragama Katolik mengadakan doa rosario, doa bersama di salah satu tempat tinggal mereka, di kosan mereka. Nah, ada satu video yang beredar gitu ya, yang menurut saya sih sangat menyedihkan ya. Ketika mereka sedang berkumpul, lalu didatangi oleh RT setempat dan beberapa warga yang berteriak-teriak, mengintimidasi, bahkan melakukan pemukulan. Dan diduga bahkan para warga ini membawa senjata tajam. Ya meski untungnya tidak ada korban jiwa, hanya terjadi korban pemukulan dan ya luka terkena sabetan senjata tajam. Tapi ini sesuatu hal yang menurut saya sangat miris terjadi. Dan kenapa ini bisa terulang lagi? Ini bukan masalah yang pertama, bukan kejadian yang pertama. Banyak sekali kejadian seperti ini, pembubaran-pembubaran ibadah dan sebagainya. Banyak kasus yang terjadi tapi selalu saja ya diselesaikan dengan mediasi. Nah, kasus yang kemarin ini, kalau kita lihat berita selanjutnya adalah memang katanya sudah selesai, ya sudah damai. Katanya salah satu penuntut pelapor yang mahasiswa Jonggol itu yang terkena luka sabetan senjata tajam sudah berdamai. Nah, yang menjadi concern saya atau menjadi hal yang menurut saya lebih miris lagi adalah komentar dari Kementerian Agama Tangerang Selatan gitu ya. Yang mengatakan katanya ya sebenarnya doa rosario itu baik ya, tapi yang menjadi masalah adalah etikanya. Katanya ya kenapa jam dilakukan kegiatannya harus malam hari, dan kenapa tidak aware dengan sekelilingnya gitu ya, beragama apa di sekelilingnya dan sebagainya. Menurut saya sih agak aneh ya statement dari Pak Asep Aziz ini ya, dari Kemendak Tangsel. Karena begini, yang dimaksud dengan etika nih yang mana sebenarnya? Etika sosialnya nih yang mana? Karena kalau kita lihat kronologis kejadiannya berdasarkan kesaksian dari para korban, mereka sedang berdoa lalu tiba-tiba Pak RT datang berteriak-teriak, memprovokasi sampai akhirnya warga berdatangan dan terjadilah pemukulan dan sebagainya. Nah, kalau lihat kasusnya seperti ini, yang mana yang dimaksud dengan etika? Lalu kalau bicara soal doa rosario gitu ya, bagi umat Katolik, kebetulan bulan Mei ini yang saya tahu bagi umat Katolik adalah bulan Maria, di mana mereka memang intens berdoa rosario kepada Bunda Maria. Ada yang dilakukan sendiri bersama keluarga, ada yang bersama komunitas-komunitas kecil yang mereka buat ya, dari pertemanan anak-anak muda gitu, organisasi dan sebagainya. Nah, biasanya kalau yang berorganisasi atau berkumpul ini baik lingkungan atau pertemanan biasanya dilakukan seminggu sekali. Dan kenapa malam ya? Karena biasanya mereka kan kosongnya malam, siang itu pasti beraktivitas, ya kuliah, ya kerja dan sebagainya. Dan biasanya malam pun jam 7 atau jam 8 malam. Dan lamanya tidak terlalu lama, hanya 1 jam paling lama. Dan mereka berdoa, khusyuk dan hikmat. Bukan seperti anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan, nyanyi-nyanyi setengah mabuk, atau orang-orang yang dangdutan sampai jam 2-3 pagi. Kenapa hal-hal seperti itu kok seperti tidak mengganggu? Tapi ketika orang berdoa, begitu terganggunya sampai memaki-maki, bahkan mengeluarkan senjata tajam. Inilah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, bahwa selama ini banyak hal seperti ini terjadi dan tidak ada efek jerahnya sehingga terus berulang. Nah, meskipun akhirnya berdasarkan pelaporan dari pelapor yang kedua, Aurel, bahwa akhirnya ditangkap 4 orang ini dari Pak RT dan 3 orang yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dari tuntutan yang diberikan, ya tuntutannya selalu pengancaman, penganiayaan, ya pengeroyokan gitu. Padahal yang menjadi masalah utama di sini adalah intoleransi. Tidak ada satupun
dari tuntutan itu yang berhubungan dengan pasal 29 Undang-Undang 45, di mana kita sebagai warga negara berhak menjalankan ibadat ya sesuai agama dan kepercayaan kita, karena negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tuntutan atau pasal berhubungan dengan intoleransi. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini selalu dikonotasikan hanya sebagai pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan. Sama halnya seperti ketika kejadian di Lampung beberapa tahun lalu, seorang RT juga yang akhirnya ya divonis 3 bulan, tapi ujung-ujungnya juga bebas bersyarat. Karena ya itu tadi, cuma karena pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, bukan intoleransinya. Padahal yang menjadi concern kita di sini adalah masalah intoleransi. Nah, seolah kaum radikalis ini seperti tidak terlihatan di mata pemerintah. Entah kenapa ya. Apa karena takut kehilangan dukungan atau apa, saya nggak ngerti. Tapi selalu saja hal seperti ini diselesaikan dengan mediasi, dengan materai. Tapi jika terjadi sebaliknya, proses mediasi seperti nggak berfungsi. Seperti misalnya kasus Meliana yang hanya sedikit mengeluhkan soal suara azan yang terlalu keras misalnya. Yang terjadi adalah rumahnya dirusak dan dia masuk penjara 1,5 tahun hanya karena memprotes suara azan sedikit. Nah, inilah yang terjadi di negeri kita dan selalu tampak buram, ya, tampak buram tentang soal kejelasan hukum, soal intoleransi ini. Nah, memang sulit ya kita bicara soal keadilan, membicarakan soal keadilan, mengharapkan soal keadilan kepada mereka yang memang terbiasa mendapatkan keuntungan dari ketidakadilan. Bagi orang-orang seperti mereka ini, kemudahan, keistimewaan, privilege yang mereka punya karena mayoritas ya memang wajar-wajar saja. Tapi bagi anak-anak bangsa yang lain yang tidak segolongan dengan mereka, yang minoritas, ya who cares, siapa yang peduli gitu ya. Seolah ya derita lo jadi minoritas seperti itu. Inilah menjadi keluhan atau menjadi harusnya menjadi titik perhatian bagi pemerintah, bahwa hal-hal seperti ini akan bermasalah ke depannya dan mengancam bisa membuat disintegrasi bagi bangsa kita. Ya kemarin banyak sekali kan kejadian-kejadian ya komunitas-komunitas orang timur yang akhirnya mendatangi Polres ya, petir seperti Persaudaraan Timur Raya dan sebagainya, yang akhirnya memicu luka-luka lama gitu, bahwa ternyata dulu pernah begini. Dan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian buat kita. Nah, kemarin saya ngobrol juga dengan seorang teman nih. Kebetulan dia juga Muslim gitu. Bahkan dia sendiri heran gitu ya. Dia bilang begini, "Gua sendiri heran, bro. Kenapa ya ada orang-orang yang bahkan rela mencium kaki seseorang hanya karena dia keturunan tertentu lah begitu." Ya saya cuma senyum aja. Saya bilang ya nggak perlu heran. Karena ini bagian dari doktrinasi. Inilah menjadi masalah kita. Bahwa doktrinasi ini terjadi dan kalau orang tuanya sudah terdoktrinasi, maka dia pasti akan mewariskan kepada anaknya. Dan orang-orang seperti ini pasti akan dengan senang hati mewariskan pula kepada anak cucunya nanti. Nah, orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri untuk menjalani hidupnya. Selalu saja mencari tempat bersandar gitu. Seperti ya kita tidak bisa pungkiri, ya kita lihat banyak orang-orang yang kalau kita pikir secara pendidikan bagus gitu ya, ada yang S1, S2, S3, bahkan ada yang sudah berpangkat gitu ya, datang dengan ajudan dikelilingi anak buah. Tapi begitu ketemu dengan ya anak muda, anak ingusan yang dari keturunan tertentu, tiba-tiba dia kembali menjadi anak-anak lagi. Inilah bahayanya doktrinasi. Bahayanya radikalisme, dan inilah sebenarnya menjadi kunci permasalahannya gitu. Bayangkan saja kalau orang seperti ini lalu berada di posisi decision makers yang harus mengambil keputusan dalam konteks pemerintahan. Ketika misalnya nih ada keadaan Indonesia atau negara kita dalam posisi genting, lalu pemerintah meminta orang ini misalnya untuk melakukan A, sementara orang yang dihormati yang dari keturunan tertentu ini, yang dihormati oleh si orang ini, meminta melakukan B. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Pasti orang ini akan dilema mana yang harus dipilih dan dilakukan. Nah, inilah
menurut saya yang jauh lebih penting dari hanya sekedar masalah ekonomi, masalah penegakan hukum dan korupsi, yaitu bahwa persatuan kita harus tetap kita jaga, menjauhkan dari disintegrasi. Karena percayalah, kita tidak mungkin menyakiti seseorang, saudara kita, karena kemanusiaan. Tapi kita bisa menyakiti seseorang karena ketuhanan. Salam. Open your mind.